Ya, kita sekarang bicara tentang membaca informasi tender dan proyek. Jadi kan banyak atau itu pengumuman atau berita atau apa tentang tender dan proyek, itu istilah-istilah yang dipakai itu seperti apa sih? Jadi apa istilah-istilah umum yang biasa dipakai dalam informasi tender dan pelaksanaan proyek itu yang sekarang. Ini contoh ya dalam tender itu, ini misalnya tender, pengumuman tender pusat pelatihan nasional IKN, ini PSSI ya. Jadi tempat pelatihan PSSI di sana kan sudah dibangun ini. Nah, ini pengumuman tendernya. Ya, sekarang kita baca ya istilah-istilahnya apa sih. Pengumuman tender umum. Nah, ini kan ada tender umum ya, artinya semua orang boleh tahu, semua perusahaan boleh tahu, semua orang atau semua perusahaan boleh ikut yang memenuhi syarat gitu ya. Jadi ini belum dipilih sama PSSI, itu belum, pokoknya peserta tendernya cuma 10, si A, si B, si C, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D dan seterusnya sampai 10 gitu. Enggak. Kalau umum itu artinya semua orang boleh ikut yang memenuhi persyaratan. Kalau yang itu tadi tender terbatas ya, yang diikuti oleh hanya undangan gitu. Kalau ini pengumuman. Ya, sekarang mulai isinya. Panitia pengadaan barang dan jasa pembangunan pusat pelatihan nasional di ibu kota negara mengundang penyedia barang dan jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti tender umum ya kan, yang memenuhi kualifikasi, dan ini untuk mengikuti tender umum ini. Nama pekerjaannya apa? Pembangunan pusat pelatihan nasional di ibu kota negara. Sepak bola ya. Nama pekerjaan gampang lah ya. Terus ini HPS atau pagu. HPS itu harga perkiraan sendiri. Jadi PSSI itu sudah ngitung nanti itu habisnya kira-kira berapa. Nah, itu HPS-nya itu adalah 5.625.000 dolar US dollar. Itu perkiraan, harga perkiraan sendiri yang diperkirakan oleh PSSI. Nah, tapi ini kan garis miring pagu, artinya angka yang ini itu juga menjadi plafonnya, harga tertinggi nanti kalau kamu ikut tender. Kalau hargamu itu pengen dipertimbangkan oleh PSSI, paling tinggi itu ya segini. Kalau lebih tinggi dari ini nanti hargamu itu cuma ditolak doang gitu. Yang diperhitungkan itu hanya yang ada di bawah harga ini. Jadi itu HPS dan pagu ya. Terus sumber dana itu PSSI itu dapat duitnya dari mana? Apakah duitnya PSSI sendiri atau diberi oleh pihak lain? Misalnya dari APBN, umpamanya ya kan bisa aja tuh di APBN tuh Pak Presiden menganggarkan sekian untuk PSSI, kan boleh-boleh aja. Nah, di sini adalah dana hibah FIFA gitu ya. Jadi FIFA itu punya program, nah ini biar Indonesia maju sepak bolanya itu dikasih dana hibah, uang yang dikasih doang hibah gitu. Tapi ya biasanya hibah itu ada syarat dan ketentuannya, nanti harus PSSI harus ini harus itu. Hibah sing gratis jan yo ora enek. Kalau itu antar lembaga loh yo, antar orang, ada orang baik ngasih ya memang mungkin ada.
Tapi nek sudah antar lembaga apalagi antar negara itu biasanya juga ada maunya. Ini itu bukan urusan sampean, bukan urusan saya. Oke ya, itu sumber dana. Terus berikutnya kualifikasi. Jadi syarat perusahaan sampean itu harus memenuhi kualifikasi ini kalau mau daftar ikut tender. Apa saja itu? Surat izin usaha jasa konstruksi, karena proyek konstruksi ya sampean harus punya surat izin usaha jasa konstruksi dari misalnya dari PUPR atau sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Jadi sampean juga punya sertifikat badan usaha. Itu nek sampean pengen ini nanti ada syarat-syaratnya, sampean harus begini harus begitu perusahaannya, terus nanti dikasih sertifikat bahwa ini layak untuk ikut tender proyek atau apa. Terus sertifikat apa saja, ada sertifikat manajemen mutu, ada yang nanti ini kita bicarakan lain waktu aja. Tapi intinya adalah bahwa di situ ada syarat-syarat kualifikasi sebuah perusahaan itu boleh ikut tender ini. Terus ini misalnya pekerjaan konstruksi kondisi lahan khusus berkontur. Pernah nggak perusahaan membangun bangunan yang tanahnya itu berbukit-bukit umpamanya gitu, ini kan berkontur. Terus pernah ngerjain di wilayah timur Indonesia atau di ibu kota negara, di IKN, punya pengalaman. Ya belum pengalaman ya nanti kamu bingung, baru PSSI nggak mau, nah kamu ditunjuk terus kamu bingung ngerjainnya gimana nih, kok daerahnya di daerah yang agak sepi gini umpamanya. Jangan, makanya dia mensyaratkan ini. Kemudian pengalaman perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok usaha, ada banyak. Iya, ini kalau misalnya Wika gitu kan, ada Wika Gedung kan, itu Wika Gedung nggak boleh ikut walaupun dia pengalamannya belum ini, tapi kan induknya sudah pengalaman di Indonesia Timur, sudah berkontor, sudah bangun ini bangun itu boleh digunakan. Contohnya adikarya juga begitu kan, ada adikarya Adi Persada Gedung atau apa, pokoknya sing induknya itu berpengalaman usaha itu juga boleh dipakai, pengalaman induknya itu juga boleh. Terus ini pendaftaran kamu, saya mau ikut tender gitu itu ya, ada pendaftarannya, hari tanggal gampang, waktu gampang, syarat pendaftaran gampang. Yang mendaftar adalah direktur badan usaha dengan surat kuasa, ya, gampang lah ya. Mengirimkan melalui email ke sini untuk mendaftar bahwa kami mau ikut tender. Apa saja yang harus diikutkan, ada company profile, terus KTP direktur, NPWP, urusan bayar pajak gitu ya. Jadi guys, pengumuman tender ya guru gini tok aja nih. Sampeyan wis iso lah ya nek saiki wis pokoke wis mudeng ono pengumuman tender, saiki wis mudeng. Ngono carane ya, istilah-istilahnya tadi yang penting sudah mengenal kayak apa gitu ya. Terus kalau itu tadi kan tender lah, sekarang kalau proyek itu istilah-istilah yang dipakai kayak apa? Nah, ini yang contoh di sini ini karena dari Abipraya ini sudah masang di internet ya, kita pakai aja. Abipraya itu Berantas Abipraya itu lebih BUMN dia. Misalnya dia memenangkan tender proyek pembangunan IPA gitu ya, IPA itu instalasi pengolahan air lah pokoknya, sing air sungai itu ben dadi air minum piye ngono. Itu dia dapat proyek itu, terus termasuk juga bangunan pendukung spam itu sistem
penyediaan air minum, jadi misalnya oh, torennya apa-apa gitu. Ya intinya Abipraya punya proyek, menang proyek ini, menang tender proyek ini. Lokasi proyek ya ngerti lah ya, bangunan bangunan instalasi pengolahan airnya ada di mana, itu di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku. Ini loh fotonya yang di pinggir sungai itu, yang apa sih ini, yang di intake itu, intake Sepaku, yang ngambil air dari sungai Sepaku itu di pinggir sungainya sini. Abipraya itu proyeknya di situ. Itu untuk bangunannya, bangunan IPA-nya, pengolahan airnya. Terus ada reservoir, torennya, toren itu bione toren sak IKN juga gede gitu. Ini mulanya ada, ini di dekat situ juga ada toren yang gede, ini nggak karu-karuan ini. Reservoirnya delokno 2 kali 6.000 meter kubik. Jadi satu torennya itu 6.000 meter kubik, ada 2 biji. Ya ngerti, itu lingkupnya itu. Terus pemberi tugas itu ya, dia terima tugas atau terima kontrak itu, kontrak untuk proyek yang ini dari siapa? Itu Kementerian PUPR. Dari PUPR ini yang Direktorat Jenderal apa? Cipta Karya, sing bagian ngurusi sing ini lah ya. Karena nanti ngurusin banyu, ngurusin gedung, ngurusin perumahan, gitu-gitu gitu ya. Nah ini yang ngurusinnya adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pemberi tugas atau pemilik proyek, kadang-kadang disebut gitu karena sebagai pemiliknya. Terus kontraktor yang menerima kontrak ya sopo. Itu kan kalau di sini dalam hal ini kan Abipraya, atau cuman Abipraya itu nggak sendiri, dia bergabung atau bekerja sama dengan Adikarya, makanya disebut Abipraya KSO, kerjasama operasi. Jadi membentuk ya bisa membentuk satu kayak perusahaan sendiri gitu ya, yang namanya Abipraya KSO. Tapi perusahaan cuman buat proyek itu doang, kalau proyeknya selesai bubar, dibagi-bagi untungnya atau ruginya, terus habis itu dibubarkan gitu. Itu yang KSO itu kayak gitu. Bisa juga KSO itu bukan membentuk kayak perusahaan baru gitu, bisa juga KSO dalam arti ini maju bareng dalam satu tender, tapi sebenarnya yang dikerjain lingkupnya udah dibagi. Misalnya untuk yang IPA-nya ini bangunan instalasi pengolahan airnya ini oleh Adikarya, terus untuk reservoirnya dikerjakan oleh Abipraya misalnya, kan bisa saja tuh. Itu ya, itu kita sudah bahas di bagian kerjasama operasi sebelumnya. Terus konsultan supervisi, yang ngawasin ini siapa sih, yang memastikan bahwa yang dikerjakan oleh kontraktor itu nanti hasilnya akan benar, produk akhirnya itu benar, itu siapa yang ngawasi? Itu kerjasama operasi juga antara Firama, Areng MP, dan Waseko. MP itu biasanya manajemen proyek atau perusahaan lah ya, misalnya Firama itu namanya lengkapnya apa, Firama Karya apa pokoknya 3 perusahaan ini bergabung kerjasama operasi untuk ngawasin proyek ini. Jadi nanti kerjasama sehari-harinya itu dengan konsultan supervisi ini, pengawasnya ini, walaupun pemiliknya PUPR gitu loh, PUPR nanti ya terima laporannya.
Terus nilai kontra, yaitu nilai kontrak yang di dalam kontrak itu disebutkan angkanya berapa. Ini 295 bla 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 miliar gitu ya. Tapi exclude PPN, artinya di dalam angka itu tidak termasuk PPN. PPN-nya itu nanti harus ditambahin lagi sama pemilik proyeknya atau pemberi tugasnya, harus nambahin lagi 10% untuk PPN. Nah, ini kan yang lapor Abipraya, padahal yang ngerjain itu kan Abipraya dan Adikarya atau Adi Abipraya KSO tadi itu. Nah, ini Abipraya nulis porsi 49%, artinya Abipraya itu porsinya 49% dalam kerjasama operasi itu. Jadi nanti kalau ada perlu duit-duit gitu ya, misalnya wah ini belum ada duit tapi harus mulai proyeknya, itu nanti harus sama-sama, misalnya perlu 100 juta nih gitu. Nah itu nanti Adikarya itu nyetor 51%, 51 juta, terus dari Abipraya itu setor 49%, 49 juta gitu. Jadi ya Abipraya lebih sedikit karena porsinya ini lebih rendah. Tapi nanti kalau misalnya untung gitu ya, misalnya untungnya 100 juta lah umpamanya gitu gampangannya ya. Kalau untungnya 100 juta ya dibagi 51%-nya atau 51 juta buat Adikarya, terus nanti buat Abipraya dapatnya 49%-nya, 49 juta menurut maksudnya porsi kayak gitu. Jadi nek susah itu tomboknya 49%, tapi nek dapat untung ya nanti di bagiannya dapatnya ya 49%. Sumber dana yang tadi kan Margo ini proyeknya pemerintah langsung PUPR ya, jadi ini dari APBN, dari Bu Sri Mulyani itu duitnya, anggarannya itu dari sana. Terus waktu pelaksanaan, ya waktu pelaksanaan itu proyek itu mulainya kapan, selesainya kapan, 12 Juli 2024 sampai 4 Agustus 2024, selama 420 hari kalender loh ya, artinya misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu hari kalender itu ya 30 hari berarti. Tapi nek hari kerja itu ya sing dihitung hari kerja nih, misalnya hari Minggu kan libur toh, jadi seminggu itu 6 hari. Jadi nanti bisa jadi selama 1 bulan tuh hari kerjanya cuma 26 hari. Tapi nah ini yang dihitung hari kalendernya. Kadang-kadang disebutkan sebagai hari kerja, tapi ya lebih gampang hari kalender karena tinggal ngitung tanggal loh. Nah hari kerja kan harus ngitung liburnya barang. Terus jenis kontrak. Jenis kontraknya ini opo? Bangun tok, bangun saja, atau mendesain juga. Nah ini kalau karena ini mendesain juga itu jadi design and build. Jadi yang mendesain ini juga Abipraya Adikarya itu mendesain gimana ipalnya, apa namanya, bangunannya ini akan seperti apa, terus ini seperti apa, itu sing desain yo dia, tapi yo biasanya gitu itu nek desainnya sing angel-angel urusan pengolahan air gini kan yo nek udah resik nah ora piye. Jadi biasanya ya mereka juga mensubkontrakkan desainnya itu ke yang ahli urusan pengolahan air. Tapi nek Abipraya itu ahlinya memang ahli menangani air, ketoke yo namane brantas wis kemungkinan dhisik wis tau ngurusi brantas urusan banyu, dadi yo wis ngono lah. Tenane ra ora takon dhewe. Terus sistem pembayaran, dulu nih sistem pembayaran
Ini ditulisnya itu milestone. Artinya milestone itu apa? Kalau begini dibayar berapa, kalau begini dibayar berapa. Umpamanya ini groundbreaking dilakukan dibayar 5%. Terus nanti pondasi jadi dibayar 15% umpamanya loh ya. Jadi dia bukan setiap bulan dibayar, tapi kalau apa yang jadi, apa yang jadi. Pondasi selesai dibayar sekian. Nanti terus bangunannya, betonnya sudah berdiri, konstruksi betonnya sudah berdiri, bayar sekian. Jadi bukan tiap bulan bayar ya, tapi berdasarkan milestone atau tanda-tanda yang sudah disepakati. Ya tadi itu ya, misalnya groundbreaking berapa, kalau ini berapa, kalau bangunan konstruksi betonnya jadi berapa, kalau mesin-mesinnya datang berapa, umpamanya ada mesinnya loh ya. Yang rumah kan ada mesin AC-nya gitu. Mungkin ini ada mesin airnya, iya, kalau mesinnya datang dibayar berapa, tapi itu ya berat nih, milestone itu berat. Itu misalnya kalau datang mesinnya dibayar 20% umpamanya loh, umpamanya termasuk mesinnya dibayar 20%, dan harganya 295 miliar untuk datengin mesin itu. Misalnya 20% itu bisa-bisa piro ya, bisa-bisa 60 miliar duit konti. Iya itu, masa harus 60 dulu, 60 miliar terlalu berat. Jadi biasanya milestone-nya itu dibuat lebih lunak. Umpamanya kalau order atau purchase order untuk mesin air itu sudah dibuat, bayarnya misalnya 5 miliar, jadi dia dapat duit duluan untuk membangun berikutnya. Jadi wis dipikir lah, mesti milestone dibuat sing enteng-enteng, sehingga yo kontraktor yo gak semaput nih. Misalnya kontraktor nggak punya duit terus macet, itu kan ya PUPR ya rugi ya toh. Jadi wis ngene yo, pemilihan ngene iki wis dipikir mesti. Nah, terus nanti kalau sudah dikerjakan, apa ini rencana berapa persen? Misalnya bulan ini 15 Mei 2024, rencana 61%, 119. Kenyataannya realisasinya 61,262. Berarti apa deviasinya? Berarti lebih cepat 0,143%. Enggak terlambat, tapi sedikit lebih cepat. Terus terkait waktu ini kan terkait progresnya ya. Ini untuk waktunya gimana? Waktu terlaksana 340 hari. Sisa waktu 80 hari, total waktunya 420 hari. Yang ini tadi, yang di awal tadi kan dimintanya 420 hari toh. Nah itu sudah selesai, sudah habis 350 hari, sisanya 80 hari. Semua ya. Isu kendala pokoknya pengiriman long lead item dengan pesawat Hercules, bla bla bla. Kesulitannya apa sih? Nah ini targetnya kapan diselesaikan kesulitan ini? Misalnya ini minggu kedua Juni 2024, artinya barang sing long lead artinya tuku dikirimnya sewe gitu. Misalnya tuku mesin umpamanya ya, sama mesin saya kan nggak terus besok dikirim kan, ya udah, dia harus bikin dulu, ngelas dulu, ngetes dulu, mungkin 2 bulan lagi baru nyampe umpamanya loh ya. Long kita itu pokoknya nek tuku yuk ngirimnya suwe, makanya mergo telat terus dikirim pakai Hercules pesawat. Itu kudunya barang-barangan selalu dikirim nganggo kapal ben murah, tapi nek wis telat wis nanti diselesaikan
bayar agak mahal dikit nggak apa-apa lah, dikirim pakai pesawat kan gak bisa nih karo Pak Basuki itu nek terlalu sampai dikaplok gitu. Terus percepatan pengajuan adendum konsumen wis pokoknya sing ngele apa terus target selesai kapan wis ngono kae. Jadi istilah-istilahnya caranya moco gitu ya. Sampai sekarang sudah bisa baca pengumuman tender, terus berikutnya ini pengumuman proyek. Yes, ngono ya.